pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak kami semuanya, siswa-siswi madrasah muallimin, pada pagi menjelang siang ini akhirnya kita dapat bertemu kembali untuk membahas kitab Istholahatul Muhaddisin atau pembelajaran mustalah hadis, yang mana materi ini akan kami sampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Mahmud Aziz Harahap dan saya sendiri Muhammad Syarif Harahap. Di sini kami akan menyampaikan materi mustalah hadis pada istilah yang kelima sampai yang ke-9. Baik, pembelajaran ini kita akan mulai pada istilah yang kelima yang saya akan sampaikan terlebih dahulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allifu kitab Istholahatul Muhaddisin Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Thalib Lubis wa nafa'na bi fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanadu wa huwa at-tariqul musalu ilal matani fa huwa ridalul ladzina rawahu. Pengertian ini di dalam kitab Istholahatul Muhaddisin adalah sanad wa huwa at-tariqu adalah metode atau cara al-musalu penghubung ilal matani kepada matan, fahuwa ridalul ladzi narawahu, yakni seorang perawi yang menyampaikan periwayatan hadis. Jadi sanad adalah cara atau metode yang disampaikan oleh para perawi. Apa yang disampaikan Ustaz? Yang disampaikan adalah matan. Apa itu matan Ustaz? Al-matan itu adalah isi daripada hadis tersebut. Kemudian di dalam kitab lain, yakni Ulumul Hadis, secara bahasa al-lughat, secara bahasa wa ma yustanadu ilaihi aw ma ya'tamadu alaihi min haitin aw ghairi. Jadi di dalam kitab Ulumul Hadis, sanad tadi adalah ma yustanadu ilaihi, sesuatu yang disandarkan kepadanya. Apa yang disandarkan Ustaz? Isi hadis tadi. Au ma yu'tamidu, ataupun samatin. Yu'tamidu ini menyandarkan bisa, mengadopsi juga bisa. Alaihi min haitin au ghairi, dari segala sesuatu yang dapat disandarkan. Haitin ini kalau kita lihat di kosakata kamus artinya dinding, tetapi tak mungkin dinding di sini kita buat. Haitin dari yang dapat kita sandarkan, au ghairi atau selainnya. Jadi secara bahasa sanad tadi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepadanya, yakni seorang perawi, au yu'tamadu, ataupun mengadopsi min haitin, dari apa-apa yang dapat disandarkan, au ghairi dan selainnya. Wa yuqalu, dan dikatakan fulanun sanadun, si fulan di sini adalah sebagai sanad, ai mu'tamadun, yakni tempat yang disandarkan di dalam kitab Ulumul Hadis. Kemudian secara istilah
Qila hiyal ikhbaru an tariqil matan. Secara istilah sanad tadi adalah wal ikhbaru, pemberitahuan atau pemberitaan an tariqil matan, dari cara menyampaikan kepada matan, yakni isi hadis tersebut. Qila huwa hikayatut tariqul matan. Dikatakan juga sanad tadi secara istilah adalah hikayah. Mana hikayah Ustaz? Hikayah itu bisa cerita, bisa kisah. Tariqul matan sama juga artinya, sampai kepada isi hadis tadi. Jadi hikayah tariqul matan tadi kisah orang yang menyampaikan kepada isi hadis. Wa hadha tariqu huwa ibaratu an rawawan al-qawli aw fi'li at-taqriri aw sifatin. Jadi wahadhat tariq, dan metode ini atau cara ini huwa adalah ibaratun an rawatin. Jadi diibaratkan dari seorang perawi yang meriwayatkan hadis, al-qawli dari perkataan, au fi'li perbuatan, au takriri ketentuan, au sifati serta sifat. Sifatnya siapa Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan sanad tadi. Kemudian contohnya yang sudah kita share tadi malam, haddatsana Muhammad bin Musanna. Haddatsana telah mengisahkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Ustadz garis bawahi di materi yang sudah dikirim tadi malam, Muhammad bin Musanna, Abdul Wahhab As-Saqafi, kemudian Ayyub an Abi Kilabah dan Anas adalah sebagai sanad, yakni orang yang menyampaikan kepada isi hadis, yakni perkataan, perbuatan, takrir serta ketentuannya Nabi serta sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi hadisnya Ustaz? Salatum man kunna fihi wajada halawatal iman, sampai kepada ayyu azafa finnar. Kemudian di sini ditakris oleh Imam Al-Bukhari. Jadi siapa yang pertama kali yang menerima hadis tersebut Ustaz? Apakah Muhammad bin Musanna yang menerima hadis pertama kali Ustaz? Tidak. Yang pertama kali menerima hadis tersebut adalah Anas, karena Anas adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Anas menyampaikan kepada Abi Kilabah, kemudian dari Abi Kilabah menyampaikan kepada Ayyub, Ayyub menyampaikan kepada Abdul Wahhab As-Saqafi, kemudian Abdul Wahhab As-Saqafi menyampaikan kepada Muhammad bin Musanna. Jadi terbalik Ustaz? Iya, terbalik. Jadi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW tadi adalah orang yang pertama kali mendengar isi hadis tersebut, kemudian menyampaikan kepada sahabat atau tabi'in yang lainnya. Maka tingkatannya ada tabiqah yang pertama para sahabat, tabiqah yang kedua bisa tabi'in, bisa tabi'in dan seterusnya. Kemudian ditahris yang terakhir kali mendengar adalah Al-Imam Bukhari. Maka dikatakan di akhir Rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, anak-anak Ustaz sekalian kelas 7, kita sambung pelajaran kita di yang nomor 6, yaitu al-isnadu. Perhatikan anak-anak Ustaz semua agar benar-benar membarisinya itu dengan baik. Kemudian kita terjemahkan kata per kata. Nanti kalau misalnya perlu kita jelaskan, kita jelaskan. Baik, yang nomor 6 itu adalah al-isnadu. Isnad. Wahua adalah raf'ul hadithi ila qailihi. Raf'ul hadithi, raf'u artinya itu mengangkat. Al hadithi, hadis. Ila qailihi, ila sampai kepada qailihi, yang mengatakan.
Jadi isnad itu adalah mengangkat hadis sampai kepada orang yang mengatakan. Wa katsiran ma yusta'malu sanadu, wa katsiran ma yusta'malu sanadu wal isnadu bimakna wahidin, bimakna wahidin. Wa katsiran, wa dan, jangan pula dengan enggak tahu arti wa. Wa itu artinya dan. Katsiran kebanyakan, maksudnya banyak ini. Ma yusta'malu sanadu, ma sesuatu, yusta'malu yang dipakai atau yang digunakan, as-sanadu sanad. Nah, tadi yang disampaikan Ustaz Tarif sanad, ini giliran Ustaz isnad, tapi bukan sunat. Nanti kalian juga tulis itu sunat. Nah, dengar baik-baik, jelas kan? Ada paket plan. Nah, pakai Telkomsel lah, bilang saya sama ayah sama kalian pakai Telkomsel dulu dalam sebulan nih. Dan pakai tri, angkut nanti. Nanti Ustaz bilang sanad, kau tulis pula sunat. Nah, jadi Ustaz bilang balik. Wa katsiran, dan kebanyakan, banyak, ma yusta'malu sesuatu yang dipakai atau digunakan, as-sanadu sanad itu, wal isnadu dan isnad. Jadi sanad dan isnad banyak digunakan li makna wahidin, li untuk atau bagi, makna wahidin yang satu. Jadi maksudnya, kesimpulannya, sanad dan isnad itu banyak orang yang menggunakannya itu sama itu. Sama. Jadi sanad sama isnad sama. Jadi artinya kesimpulannya, sanad dan isnad itu sama. Sanad itu maksudnya perawi, orang yang menyampaikan hadis. Itulah yang disebut dengan sanad dan isnad. Kemudian yang nomor 7 berikutnya. Ini nomor 7, ini kelanjutan dari nomor 6 dan dia berhubungan. Yang ketujuh, al-matnu atau al-matan boleh. Al-matnu atau al-matan boleh. Matan. Apa itu matan, Ustaz? Wahuwa adalah yantahi ilaihi ghayatus sanadi. Pelan-pelan. Wahuwa yantahi ilaihi ghayatus sanadi minal kalami, minal kalami, minal kalami. Ininya itu baris bawah. Fahuwa nafsul hadithi, fahuwa nafsul hadithi alladhi dzakarul isnadu ilaihi, alladhi dzakarul isnadu ilaihi. Nah, ini matan. Matan itu wahuwa adalah yantahi ilaihi. Yantahi itu sampai atau berhenti, ilaihi kepadanya, ghayatus sanadi. Ghayatu itu tujuan, as-sanadi sanad. Minal kalami, min dari al-kalami. Maksud kalam di sini itu adalah kumpulan hadis. Fahuwa nafsul hadithi. Fahuwa, maka dia disebut nafsul hadithi. Nafsu itu ruh, diri. Al hadithi, hadis. Alladzi, yang dzakarul isnadu ilaihi, menyebutkan al isnadu alaihi, ilaihi, oleh isnad ilaihi. Jadi anak-anak ustaz semua, matan itu kalau kita simpulkan isi hadis. Isi hadis.
apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang menjadi ketetapan Nabi, apa yang menjadi sifat-sifat Nabi, itulah yang disebut dengan matan, isinya. Jadi kalau sanad dan isnad ilahi itu orang yang menyampaikan hadis atau perawi, kalau matan itu isinya. Isinya. Paham lah ini ya. Kan kita sering misalnya membaca hadis, pelajaran hadis, misalnya Ustaz dijelaskan misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu disebut dengan sanad atau isnad. Kemudian misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, misalnya kan, atau kalau dalam Bulughul Maram kemarin hadis yang pertama itu ditanya tentang laut, wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Nah, itu ucapan Nabi itulah yang disebut dengan matan, isi. Nah, ngerti kan? Oh, ada suara kalian? Oh ya, lihat ini rumahnya Ustaz. Ada nggak orang tuh? Ada kan ngerti ya kan? Takutnya komen-komen di apa di komentar ya. Gitu lah. Tapi kalau Ustaz yang ngajar nggak gitu. Masih ada gini-gini yang saja yang tegang kali kalian. Tadi habis itu kan tadi belajar apa? Liba kan? Hitung-hitungnya. Matematika. Ini hadis. Sekolah hadis. Dah. Jadi kesimpulannya, sanad, isnad, podoai, sambi mawon, sami-sami, sama itu. Nah, kemudian matan itu isi. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal ujian, apa itu sanad, apa itu isnad, jangan kau artikan beda. Buat aja itu perawi, matan isi hadis. Nah, berikutnya tertarik. Saya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Baik, istilah yang ke-8 di sini as-sahabi. Mohon dengarkan anak sekalian. Wa huwa man liqa'an nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Jadi istilah yang ke-8 ini adalah sahabat. Ustaz, apa sahabat Ustaz? Sahabat itu bukannya seperti anak alih sekarang artikan. Ustaz, sahabat itulah tempat kawanku curhat. Ustaz, salah, bukan. Sahabat dalam istilah hadis ini bukan seperti itu. Jadi sahabat di dalam istilah hadis ini adalah wa huwa man liqa'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni atau adalah as-sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sahabat di sini adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, beriman dengannya, beriman dengan adanya nabi tersebut, wa mata 'alal Islam, dan wafatnya pun dalam agama Islam. Ustaz, jadi bagaimana Ustaz? Ada orang yang hidup di kalangan Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi, kemudian dia Islam Ustaz, apakah dikatakan sahabat? Tidak. Maka syaratnya tadi adalah yang pertama adalah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan Islam. Kemudian Ustaz, dia tidak beriman Ustaz, dia tidak beriman dengan Nabi Ustaz, tapi matinya dalam keadaan Islam Ustaz, apakah dikatakan juga sahabat Ustaz? Tidak, tidak dikatakan sahabat. Contoh seperti sahabat siapa Ustaz yang ketika dia ingin ikut berperang, tapi Nabi Muhammad SAW keadaan ibunya sedang sakit. Jadi beliau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada seorang panglima perang yang mengatakan bahwasanya sahabat tersebut ingin berjumpa dengan Nabi, tapi ibunya dalam keadaan sakit. Maka kembali diperintahkan seorang komando perang tersebut untuk menyampaikan kepada sahabat tadi, kepada orang yang tidak bertemu Nabi tadi, tidak dikatakan sahabat dia, untuk kembali kepada ibunya dan merawat ibunya. Pahalanya sama seperti ikut jihad kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah dikatakan sahabat Ustaz? Tidak dikatakan sahabat. Kemudian yang terakhir di sini ada at-tabi'in.
Ma mana tabi Ustaz? At-tabi di sini adalah pengikut. Jadi setelah sahabat ada dia tabi, ada dia tabi'in. Kemudian sampai tabi bin tabi sampai dia pada kalangan ulama. Sampailah pada diri kita masing-masing. Kita apa namanya Ustaz? Apa kita para ulama Ustaz? Entah apa saja, jauh kita daripada para ulama. At-tabi pengikut. Wa huwa man liqa as-sahabi, yaitu orang yang bertemu sahabat mukminan wa mata alal Islam, beriman kepada siapa Ustaz? Beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada sahabat, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata alal Islam, dan wafatnya pun dalam keadaan Islam. Jadi inilah pengertian daripada tabi'in dan sahabat. Baik, tadi sedikit Ustadz menyampaikan tentang al-isnad tadi, bahwasanya al-isnad tadi secara bahasa dia diambil dari kata sulasil majid biharfi af'ala. Jadi al-isnadu bisa al-isnadu dari sulasil majid biharfi al-af'ala. Wa ma'nahu idfata syai'in ila syai'. Jadi yang disandarkan sesuatu antara sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Jadi betul kata Ustaz Muhammad tadi, isnad dan sanad itu banyak yang mengatakan dia satu makna, memang satu makna dia. Kemudian secara istilah, secara istilah ini dia terbagi pada dua. Raf'ul hadisi ila qailihi, sama seperti pengertian yang tadi, bahwasanya dia diangkat dari hadis, dari perkataannya. Kemudian yang kedua tadi secara istilah, yang pertama tadi raf'ul hadis ila qailihi. Kemudian yang kedua wa bi makna sanad. Nah, ini dianya. Berarti yang kedua. Jadi satu makna dengan sanad. Ini kami ambil atau Ustaz ambil, Ustaz Mahmud ambil dan saya ambil dari kitab Ulumul Hadis halaman 28. Karangan lupa Ustaz karangan Ustaz. Karangan Muhammad Abu Lais Al-Khair Al-Abadi. Jadi beliau mengatakan bahwasanya al-isnad tadi dibagi dua, bisa jadi dikatakan raf'il hadis ila qailihi dan bi makna sanad. Baik, Ustaz, ya tambahan Ustaz. Ini sekitar ada berapa menit lagi perlu kita simpulkan materi pelajaran kita pada siang hari ini. Pada anak-anak Ustaz sekalian, apa yang kita pelajari pada hari ini, mulai dari sanad, isnad, matan, sahabi, tabi'in, ini adalah merupakan istilah-istilah yang sangat penting yang harus kita ketahui dan kita pahami. Pada anak-anak Ustaz, kalau udah sekolah di Mu'an ini, mesti paling tidak yang 4 ini mesti kita tahu pengertiannya. Kenapa? Karena nanti kalau kalian jadi Ustaz, jadi mu'alimah, menyampaikan hadis, kan banyak itu kan Ustaz, kalau menyampaikan ceramah itu kan pasti dibacakan misalnya sumbernya dari hadis ini, dari ini, itu pasti nanti akan menemukan istilah-istilah yang seperti ini. Nah, gitu dia. Jadi misalnya kita membacakan hadis, kemudian kita sebutkan nanti nama-nama perawi-perawinya. Nah, misalnya contoh nanti misalnya dari ada hadis itu dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, itu kan dari tabi'in. Naik lagi nanti dia namanya tabi'in atau tabi'in. Naik lagi nanti dia ke sahabat, itu kan disebut sahabi. Habis dari sahabat barulah ke Nabi. Nah, dari Imam Bukhari Muslim sampai nanti misalnya ke Abu Hurairah berjenjang dia. Itu yang disebut dengan sanad. Nah, itu penting istilah itu. Karena dalam hadis ini dua, yang paling penting dua. Ingat anak-anak Ustaz, dua yang dipelajari itu. Yang pertama sanad, yang kedua matan hadis. Nah, jadi mesti tahu kita istilah-istilah ini. Sanad, isnad,
sama. Matan isi hadis, sanad, isnad itu perawinya, nama orang yang meriwayatkan. Nah, kemudian matan isinya, apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang menjadi takrir Nabi, apa yang menjadi sifat-sifat Nabi, nah, itu disebut dengan matan. Matan yang isinya. Nah, kemudian seperti tadi sahabat, orang yang bertemu hidup di masa Nabi, beriman, kemudian matinya juga dalam keadaan Islam. Ada orang yang bertemu dengan Nabi, ada. Tiap hari yang ketemu Nabi, siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi matinya kafir, sampai akhir hayatnya nggak beriman. Itu sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi, itu musuh Nabi. Jadi jangan kau nanti punya anak kau kasih namanya Muhammad Abu Lahab sama Muhammad Abu Jahal. Kenapa? Kok kasih nama anak kau Abu Jahal, Abu Lahab? Bahasa Arab Ustaz, aku dengar ceramah Ustaz kemarin. Baik nama-nama itu dari nama-nama Arab. Pula kau bodoh lalu. Makanya kau belajar lah masuk sekolah mu'alimin, belajar sama Ustaz Mama, Ustaz Sarif. Tahu lah kalian itu istilah-istilah. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, nanti kalau ujian, ini kemarin pun ujian semester 1 itu pening kepala saya. Pening di sini kita ya. Pening, kenapa? Ditanya lah pula nama pengarang kitab pun kau nggak tahu. Ustaz Sarif juga itu. Ditulis pula. Kalau Ustaz Sarif dia jauh lah pula namanya, tak ada kaitannya dengan Arsatolik Lubis, ya kan? Ini udah jelas-jelas. Palak kali kami nengok kalian ini. Apalah kerja kalian di rumah. Yang ini pun berapa nih Gayam yang nonton di Gayam? 57. Berapa jumlah total Ustaz? 100 lebih. Kemana 50 lagi? Nanti kalau alasan gak ada paket, menggulinya kau di rumah ini. Tidur kau. Aduh, macam mana lah. Aduh. Nah, tapi pun jadilah 50 orang. Kalau sidang MPR udah pas dan cukup forum ini kan. Nah, jadi pada anak-anak sekalian tetap semangat kalian. Nah, ini masa-masa sekarang ini masa-masa sulit. Cobaan dari Allah. Bukan cobaan untuk kalian aja, omak kalian pun dicoba. Jangankan omak kalian, ayah kalian, kami pun dicoba ini. Nggak jumpa sama kalian, susah kami. Rindu kita ya. Rindu ya. Rindu ketemu sama orang anak kita misalkan cantik-cantik misalkan. Itulah. Kami juga nih kepada ya orang-orang tua kami sekarang support lah anak-anaknya sebelum pergi kerja belikan paketnya. Kalau nggak ada ya kalau nggak ada macam-macam Ustaz ya kan. Nah, kita bayar ya. Usaha kan ada. Nah, jadi kami berharap kepada anak-anak kami sekalian ikutilah pelajaran-pelajaran ini, kemudian catat dengan baik supaya nanti ketika kita bisa bertatap muka, insya Allah maka kita bisa lebih lagi meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Pada anak-anak kami tetap semangat, tetap jaga sholat, ya. Kemudian jangan kemana-mana selama pembelajaran secara online di Facebook ini kan agak keren sih kan. Nah, ditonton orang banyak kita, ada streaming kan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Pada sekali kami terima kasih juga yang menyampaikan pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudahi saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.